Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan hari ini dalam seminar nasional yang sangat luar biasa yang diselenggarakan oleh UMY LP3 oleh para komandan-komandan kita. Pada kesempatan ini saya akan memberikan share terkait dengan pengabdian masyarakat yang sudah kita lakukan ya, di Desa Wates dengan skema PPDM. Maka perkenankan pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa poin tema yang kami angkat adalah pengembangan desa mitra melalui pembentukan kelembagaan dan penguatan skill, mediasi, penyelesaian sengketa tanah, khususnya untuk para tokoh masyarakat. Kita punya keyakinan bahwa khairun nasi ahsanuhum khalqa wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang terbaik akhlaknya serta paling berguna kepada manusia yang lainnya. Yang akan kami sampaikan adalah yang pertama terkait dengan latar belakang, metode, alat, pelaksanaan, kemudian kesimpulan atau rekomendasi dan ucapan terima kasih. Kita awali dari background evaluasi peradaban Desa Wates. Ya, kita lihat dari 2013 dari agraris murni, kemudian masuk agraris non-murni, ditandai dengan kondisi masyarakat yang masih tradisional, kemudian berkembang agraris industri, di mana agraria dan industri mulai bersaing, konflik tanah mulai memanas, industri agraris, di mana industri mulai mendominasi, konflik mulai masif. Kemudian industri prioritas, pertanian mulai terdesak dan kerugian sektor pertanian semakin tinggi. Kemudian hegemoni industri, ya, sektor pertanian mulai diabaikan, konflik semakin tajam, perlawanan masyarakat semakin kuat. Kemudian industri agraris harmoni. Nah, ini di samping sudah ada fenomena tanda-tanda ke situ juga menjadi harapan di mana masyarakat sadar bahwa kita adalah dalam satu ekoregion, dalam satu ekosistem, ya, dalam satu daerah. Semuanya harus secara harmonis hidup berdampingan. Namun tentunya itu perlu upaya, bukan hal yang turun dengan sendirinya. Kemudian kondisi umum di Desa Wates, ya, bisa dilihat di sini, baik itu kondisi geografi, demografi, ekonomi, sosial budaya maupun struktur, ya, organisasi kelurahan di Wates. Di sini kita lihat demografinya semakin meningkat, penduduknya semakin banyak, ekonomi juga semakin variatif, budaya semakin modern, struktur organisasi kelurahan masih sederhana. Nah, disinilah nanti boleh jadi perlu dibuat lebih kompleks untuk merespon persoalan. Kemudian pokok permasalahannya bagaimana peningkatan wawasan hukum pertanahan. Kemudian kedua adalah bagaimana peningkatan keterampilan berbagai model penyelesaian sengketa tanah. Bagaimana sistem manajemen administrasi penyelesaiannya dilakukan sehingga terdapat tertib administrasi penyelesaian pertanahan. Kemudian metodenya ada penyuluhan, kemudian pelatihan, yang ketiga simulasi, kemudian yang keempat adalah pembentukan kelompok kerja. Kemudian alat yang kita pakai ada regulasi, sarana, ruang, kemudian SDM.
Kemudian pelaksanaan, kita mulai dari perencanaan dan persiapan, ya, kemudian juga sasaran, kemudian kita membuat undangan, kemudian penyuluhan, ya, kemudian pelatihan, FGD, simulasi, dan setelah itu pembentukan Pokja. Kita laksanakan dalam beberapa hari. Oke, kita lihat sosialisasi dan workshop. Ya, kita lihat di situ ada distribusi dokumen regulasi, membaca, mencermati, ya, elaborasi poin-poin penting dalam regulasi, kesimpulan bersama. Kemudian simulasi, ya, berbagai peran secara merata, mempelajari, memahami kasus dan peran, pelaksanaan simulasi, kesan dan kesimpulan bersama. Kemudian membentuk Pokja. Jadi Pak Lurah alhamdulillah sangat responsif, mengidentifikasi kebutuhan, membentuk kelompok kerja, merumuskan kode etik, tata kerja dan regulasi, peresmian dan launching Pokja. Kemudian kesimpulan, kita lihat di sini alhamdulillah yang pertama adalah menguatnya pemahaman masyarakat dan tokoh masyarakat mengenai arti pentingnya regulasi dan tata kerja penyelesaian sengketa. Kemudian meningkatnya skill penanganan. Ini menjadi sasaran kita. Kemudian yang terakhir adalah kelembagaan dan kelompok kerja. Nah, yang akhirnya dirumuskan dan dibentuk oleh tokoh masyarakat, perangkat desa, dan Pak Lurah sendiri. Kemudian rekomendasi, yang pertama rekomendasi bersifat regulasi, perlunya dicukupkan ya aturan-aturan tata kerja, kode etis, kemudian sarana prasarana infrastruktur yang memadai untuk perkantoran, pelatihan berbagai skill, mediasi, kemudian sasaran rekomendasi untuk kelompok masyarakat yakni pengenalan dan penyadaran lebih jauh. Kemudian rekomendasi secara kelembagaan peran UMY ke depan, penguatan sebagai desa mitra, penguatan SDM, penguatan variasi kerjasama, misi Muhammadiyah dan keislaman. Kemudian juga rekomendasi untuk para pemdes dan pemda ke depan, penguatan kebijakan, maksimalisasi fasilitasi, sinkronisasi dan program daerah, kemudian pembinaan secara reguler. Idza shadaqal asmu wa dhuhal sabil. Wa dhuhas sabil. Jika ada keazaman yang jitu, yang pasti, maka akan terbentang jalannya. Terima kasih, jazakallah khairul jazak, ya, kepada teman-teman UMY LP3 Divisi Pengabdian yang telah memfasilitasi, dan juga terima kasih tak terhingga kepada semuanya, pemerintah desa, kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada PRM, ya, kepada Asia, kepada Karang Taruna, dan juga teman-teman KKN yang sudah memfasilitasi ini. Kembali lagi, semoga Allah memberikan berkah dan manfaat di dunia wal akhirah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.